Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita memiliki kesehatan pada saat ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Salsala. Saya duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 1 Cirebon. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai biologi, yaitu struktur dan cara hidup pada bakteri. Jangan lupa disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Struktur bakteri. Yang pertama, bakteri mempunyai dinding sel. Dinding sel berbunyi untuk melindungi tubuh bakteri dari lingkungan luar. Bagian ini terbuat dari peptidoglikan dan merupakan polisakarida. Yang kedua, bakteri mempunyai membran sel. Membran sel ini tersusun oleh fosfolipid dan protein. Fungsinya antara lain sebagai tempat keluar masuknya zat atau tempat terjadinya transfer nutrien. Yang ketiga, bakteri mempunyai sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang mengandung nutrisi sel. Sitoplasma juga merupakan tempat organel berada dan merupakan tempat terjadinya proses metabolisme sel. Jadi, kalau kalian nyariin organelnya bakteri, ada di bagian sitoplasma ini ya. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya translasi RNA dan sintesis atau pembuatan protein. Yang kelima, bakteri mempunyai kromosom. Next, ada kromosom yang merupakan tempat materi genetik berupa DNA sirkuler yang membentuk nukleoid dan berperan sebagai pembawa sifat. Yang keenam, yaitu flagel. Flagel merupakan organel yang bentuknya seperti cambung. Flagel memiliki fungsi sebagai alat gerak. Jadi, bakteri bergerak bukan menggunakan kaki seperti manusia ataupun hewannya, tapi menggunakan flagel. Yang ketujuh adalah pili. Pili adalah struktur yang membuat alveoli dapat menempel pada substrat dan berfungsi sebagai jembatan untuk pertukaran materi genetik antara bakteri. Nah, yang terakhir adalah kapsul. Kapsul ini berfungsi sebagai pelindung bakteri ketika kondisi lingkungannya kurang menguntungkan. Maksudnya, seperti lingkungan dengan suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk suhu optimal mereka masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada bakteri, yaitu ada reproduksi seksual. Bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen. Cara reproduksi bakteri ini terjadi dari konjugasi, transduksi, dan transformasi. Yang pertama ada konjugasi. Konjugasi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan ini terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjugasi. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi ini adalah proses melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara dua bakteri dijembatani oleh virus spike atau bakteri ophage. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus spike temprat, karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. Yang ketiga yaitu transformasi. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung ataupun tidak langsung melalui jembatan penghubung atau jembatan konjugasi. Yang terakhir yaitu cara hidup bakteri. Yang pertama adalah autotrof. Bakteri jenis ini menghasilkan makanannya sendiri. Beberapa melakukan fotosintesis menggunakan cahaya matahari, fotoautotrof, sementara yang lain menggunakan energi dari senyawa kimia, kemoautotrof. Terdapat dua jenis bakteri autotrof. Yang pertama yaitu bakteri fotoautotrof. Nah, bakteri fotoautotrof ini adalah bakteri yang membuat makanannya sendiri menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari. Bakteri ini bekerja persis seperti fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada bakteri autotrof tidak bergantung pada tersediaannya oksigen atau tidak. Beberapa contoh bakteri fotoautotrof adalah bakteri sulfur hijau, ungu, atau non-sulfur ungu, dan Hilobacteria. Yang kedua yaitu bakteri kemoautotrof.
Bakteri kemofotok ini adalah bakteri yang membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi senyawa anorganik. Reaksi untuk membuat makanan bakteri ini disebut dengan kemosintesis. Kemosintesis dilakukan dengan menggunakan molekul karbon dari karbon dioksida, hidrogen sulfida, metana, dan sumber karbon lainnya. Proses ini bisa berlangsung secara aerob dan anaerob. Cara hidup pada bakteri yang kedua adalah heterotrof. Bakteri ini mendapatkan energi dengan menguraikan bahan organik dari organisme lain hingga sebagai dekomposer parasit atau dalam simbiosis dengan inangnya. Yang pertama ada bakteri Bacillus memiliki kandungan nitrat yang lebih tinggi. Hal itu terjadi karena bakteri Bacillus ini mempunyai kemampuan merombak bahan organik. Nah, jadi kesimpulannya, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat melalui pembelahan binir atau pembelahan diri menjadi dua sel identik. Nah, ini memudahkan mereka beradaptasi dengan menyebar di berbagai lingkungan seperti tanah, air, tubuh makhluk hidup, dan permukaan benda. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya Liza Sasila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.